Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari wal iyadzu billah. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, khaliqu kulli syai', yang mana Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan semesta alam, yang maha menciptakan, Ar-Razzaq, dan juga yang maha memberi rizki. Maka dari itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita sebagai seorang muslim hendaklah bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kita sebagai manusia bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua, la azidannakum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan nikmatnya, akan tambahkan rizkinya. Walain kafartum, akan tetapi jika kita kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku begitu pedih. Wal'iyadzu billah. Kemudian tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan, kita junjungkan untuk baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kegelisahan yang paling besar di hari ini, yaitu manusia hari ini khawatir dengan masa depannya. Ada santri ataupun pelajar ataupun mahasiswa ataupun pekerja dan lain seterusnya yang mengkhawatirkan tentang masa depannya, yang mengatakan nanti setelah lulus saya jadi apa, nanti setelah selesai dari sini saya jadi apa, dan seterusnya. Ada yang takut dengan kegagalan, ada yang takut mengambil ataupun salah dalam jurusan kuliahnya,
ada yang takut tidak diterima kerja, dan juga ada yang takut kalah bersaing di luar sana. Begitu juga ada yang khawatir belum menikah, belum mapan, belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ada dosen, ada pengajar, ada pendidik yang memikirkan amanah besar, kualitas generasi, riset pengabdian, karir akademik, dan juga masa depan kaum muslimin. Pesantren ataupun sekolah melahirkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Namun kecerdasan tersebut saja tidak selalu cukup untuk menenangkan hati. Ilmu membuat seseorang mampu membaca data, tetapi iman membuat seseorang mampu membaca takdir dengan tenang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam tidak melarang kita memikirkan masa depan. Islam tidak memusuhi perencanaan. Islam juga tidak mengajarkan kita hidup asal jalan tanpa target. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Dan tidak ada satu jiwa pun, tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang akan ia dapatkan pada hari esoknya. Ayat ini bukan mengajarkan kemalasan. Ayat ini mengajarkan kerendahan hati. Kita boleh menyusun rencana, tetapi jangan merasa menguasai semua hasil. Kita boleh membuat target, tetapi jangan sombong seakan masa depan berada penuh di tangan kita. Masa depan adalah wilayah ilmu Allah Azza wa Jal. Tugas kita bukan menguasai masa depan, tetapi menyiapkan diri dengan iman, dengan ilmu dan amal. Begitu juga dengan doa dan ikhtiar yang terbaik. Sidang jemaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perbedaan besar antara perencanaan dan kecemasan berlebihan. Perencanaan membuat kita bergerak, kecemasan berlebihan membuat kita lumpuh. Perencanaan membuat kita belajar, bekerja, menulis, meneliti dan memperbaiki diri. Kecemasan berlebihan membuat kita sulit tidur, sulit fokus, mudah putus asa dan buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Perencanaan adalah bagian dari usaha dan ikhtiar kita sebagai manusia. Namun berlebihan dalam memikirkan terhadap masa depan adalah ketika pikiran terus tinggal di hari esok, sementara hati kehilangan ketenangan pada hari ini. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal yang pertama untuk menghadapi masa depan yaitu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dan juga solusi setiap permasalahan yang ada di dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki untuknya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ayuhal muslimuna ibadallah, ayat ini adalah obat bagi hati yang takut masa depan. Allah tidak mengatakan barang siapa yang paling kuat koneksinya, dan juga Allah tidak mengatakan barang siapa yang nilainya paling tinggi, dan juga Allah tidak mengatakan barang siapa yang banyak pengikutnya maka ia akan sukses. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan keluar. Bukan berarti nilai tidak penting, bukan berarti kompetensi tidak penting, bukan berarti jaringan, penelitian, pengalaman dan strategi tidak penting. Semua itu semua adalah termasuk sebab. Namun jangan lupa sebab terbesar datangnya jalan keluar adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang mana takwa berarti menjaga pandangan, menjaga pergaulan, menjaga lisan, menjaga salat, dan juga menjaga hati. Masa depan tidak selalu dibuka oleh kecerdasan yang tampak. Seringkali masa depan dibuka oleh takwa yang tersembunyi. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal yang berikutnya, yaitu bekal yang kedua untuk masa depan kita adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mencukupinya. Tawakal bukan berarti santri tidak belajar. Tawakal bukan berarti pengajar tidak melanjutkan pendidikannya, tidak melanjutkan untuk meneliti dan mentelaah ilmu. Tawakal bukan berarti pencari kerja tidak menyiapkan kemampuan. Dan tawakal bukan berarti juga pemuda tidak membangun masa depan. Akan tetapi tawakal adalah bekerja dengan maksimal, belajar dengan maksimal, tetapi hati tidak bergantung kepada hasil. Tawakal adalah mengambil sebab, tetapi sadar bahwa sebab tidak memberi manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, siapa yang meninggalkan sebab dengan alasan tawakal, ia belum memahami tawakal yang benar. Nabi SAW adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beliau tetap memakai strategi bermusyawarah, mempersiapkan pasukan, mencari perlindungan, dan mengambil sebab. Maka kalimat ini perlu kita ingat, bahwa orang beriman bekerja seperti semua menuntut ikhtiar terbaik, tetapi hatinya tenang karena semua hasil berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal yang berikutnya untuk masa depan kita yang akan datang adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terlalu khawatir dengan masa depan seringkali terjebak dalam pertanyaan, bagaimana kalau saya nanti gagal? Bagaimana kalau rizki saya sempit? Bagaimana kalau saya tidak seperti orang lain yang sudah sukses? Pertanyaan seperti ini jika hanya terbatas di lintasan manusiawi, maka masih wajar. Namun jika terus didalami, terus diputar, terus diulang sampai menjadi was-was dan buruk sangka, putus asa dan menggugat ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang diperingatkan di dalam sebuah perkataan para ulama yang mana disebutkan, wa aslul qadari sirwallahi ta'ala fi khalqih lam yutalli' ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wat ta'ammuku wan nadharu fi dhalika dhari'atul khidlan wa sullamul hirman wa darajatut tughyan fal hadhara kullal hadhari min dhalika nadharan wa fikran wa waswasah. Asal pembahasan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rahasia Allah Azza wa Jal pada makhluknya. Tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah yang diberitahu tentang hakikatnya, dan tidak pula ada nabi yang diutus yang mengetahuinya secara rinci. Terlalu mendalam membahas dan menyelidiki perkara takdir adalah jalan menuju tidak mendapatkan taufik Allah, dan juga tangga menuju terhalangnya seseorang dari kebaikan dan tingkatan orang yang melampaui batas. Karena itu berhati-hatilah, benar-benar berhati-hatilah dari menyelam perkara takdir, baik dalam bentuk kajian yang berlebihan, pemikiran yang terlalu jauh, maupun was-was yang terus-menerus. Maka masa depan kita termasuk bagian dari rahasia takdir tersebut. Kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan besok. Kita tidak tahu
pintu mana yang akan Allah buka berikutnya. Kita tidak tahu musibah mana yang Allah tahan. Kita tidak tahu bagaimana kebaikan dan juga kebaikan mana yang Allah sembunyikan di balik keterlambatan, kegagalan atau penundaan. Karena itu, orang beriman tidak menyiksa dirinya dengan membongkar sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala tutup. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim hendaklah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa dimanapun kita berada. Begitu juga bertawakal dengan apa yang kita usahakan, dengan apa yang kita perjuangkan di ma'had ini, di pesantren ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wassalami ala rasulihil karim. Faqala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.